Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minah Husnania Al-Makiyah, mahasiswi Setai Mas Tulungagung semester 1, mengemban tugas dari matkul Psikologi Pendidikan, akan menerangkan tentang aspek-aspek perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Sebutan murid bersifat umum, sama umumnya dengan sebutan anak didik dan peserta didik. Istilah murid kelihatannya khas pengaruh agama Islam. Di dalam Islam, istilah ini diperkenalkan oleh Sufi. Istilah murid dalam tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Yang paling menonjol dalam istilah itu ialah kepatuhan murid kepada gurunya. Arti patuh di sini ialah tidak membantah sama sekali. Hubungan guru dengan murid adalah hubungan searah. Pengajaran berlangsung dari subjek guru ke objek murid. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan pengajaran berpusat pada guru. Sebutan anak didik mengandung pengertian guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Dalam sebutan anak didik, pengajaran masih berpusat pada guru. Sebutan peserta didik adalah sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dalam sebutan ini, aktivitas pelajar dalam proses pendidikan dianggap salah satu kata kunci. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius. Dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga, murid adalah peserta didik di sekolah, anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik rohaniawan dalam satu agama. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam. Psikologi perkembangan menurut Islam memiliki kesamaan objek studi dengan psikologi perkembangan pada umumnya, yaitu proses pertumbuhan dan perubahan manusia. Jika psikologi perkembangan membatasi penelitiannya dan konsepsi sampai kematian, maka melalui studi literatur keagamaan dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya pada kehidupan yang bersifat transendental, termasuk kehidupan setelah mati. Kehidupan manusia, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berangsur-angsur. Ketika menyatakan bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Maha Penjaga, dan Maha Pemelihara segala sesuatu, Al-Quran juga mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbagai tahap progresif pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu yang termasuk tahapan dari pembuahan sampai kematian. Tahapan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya bukan karena suatu kebetulan, namun merupakan suatu yang telah dirancang, ditentukan, dan ditetapkan langsung oleh Allah. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi perkembangan peserta didik yaitu para ahli psikologi perkembangan yang membahas mengenai perkembangan manusia selalu mengaitkan istilah nature atau faktor alamiah dan nature faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan, di mana setiap perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi dari kedua hal tersebut. Konsep alamiah muncul dipengaruhi oleh aliran filsafat barat yang dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau. Ia menyatakan bahwa faktor-faktor alamiah mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.
Dalam perspektif Islam, manusia maupun yang lainnya merupakan sesuatu yang diatur, dijaga, dan diarahkan oleh Allah SWT. Sedangkan faktor hereditas dan lingkungan merupakan faktor kedua setelah kehendak dan ketentuan Allah. Tugas-tugas perkembangan dalam pendidikan Islam yaitu periodisasi dalam psikologi Islam, yaitu periodisasi prakonsepsi, yaitu periode perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Dan juga ada aspek-aspek pertimbangan baik buruk mengenai pasangan hidup, yaitu aspeknya kecantikan, keterampilan, kekayaan, keturunan, dan agama. Keempat aspek ini paling ditonjolkan oleh Nabi Muhammad adalah aspek agama, sebab agama akan membawa keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Kedua yaitu periode pranatal, yaitu periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran. Dan yang fase peniupan yaitu fasenya dimulai dari fase nutfah, fase alaqah, fase mudghah, fase peniupan roh ke dalam janin, dan fase wiladah, fase tamyiz, fase balik, fase kearifan, dan fase kematian. Sampai di sini penjelasan saya. Semoga menambah ilmu dan juga semoga bisa mengerti aspek-aspek perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.